Jadi ini ceritanya dari Alia ya. Dia tuh asal dari Palembang. Dan dia ceritanya tuh hampir dijadiin tumbal. Nah cuman yang gilanya nih ya, dia dijadiin tumbal sama ayah kandungnya sendiri. Wah gila. Sadis kan? Ceritanya gini, jadi waktu itu dari tahun 2010 usianya si Alia ini masih kecil banget, di bawah 5 tahun lah umurnya. Dan dia masih suka banget main Hello Kitty pas itu. Awal mulanya kejadian horor ini dari Alia tuh susah banget buang air besar karena ada yang ngeganjel gitu dalam perutnya dia. Secara non medis ya. Kata kakeknya yang ganjel itu karena ada sosok yang ngikutin si Alia. Kata kakeknya tuh sosoknya hitam besar berbulu, matanya merah, lidahnya panjang banget. Sampai situ dulu ya. Nah suatu hari, ini udah beberapa tahun kemudian, Alia ini tuh diajak sama tantenya buat nginep di rumah tantenya. Dan di waktu itu tuh mendekati tahun baru. Alia nginep di rumah tantenya bareng sepupu-sepupunya juga di sana gitu ya. Jadi di rumah tantenya Alia ini tuh ada Alia, sepupu-sepupu, om tante, kakek neneknya dia lah. Alia nyampe nih di sana tuh siang dan itu hari Kamis. Pas mau masuk rumah tantenya, Alia pun ngerasa udah rada-rada merinding gitu. Hawanya udah gak enak. Tapi karena masih anak-anak, dia juga gak begitu paham perasaan merinding tuh apa sebenarnya. Nah pas malamnya nih, berarti malam Jumat kan, Alia yang udah agak gedean itu masih suka banget main sama Hello Kitty. Dan di malam itu Alia lagi main sama Hello Kitty-nya dia berduaan aja di dalam kamar. Jadi sendiri nih. Terus si Alia ini ngedenger kayak ada suara ketokan pintu dan ada yang manggil-manggil nama dia. Alia, Alia gitu. Alia keluar, ngebawa bonekanya dia. Ternyata pintu depan rumah tantenya ini diketok. Jadi suara ketokan itu dari pintu depan. Itu depan. Ya. Cuman Alia nggak ngelihat ada siapa-siapa di ruang tengah rumah itu. Rumah tantenya sepi aja karena udah pada tidur. Alia bukalah pintu rumah tantenya itu. Dia buka kuncinya, terus dia buka pelan-pelan. Dan pas dia buka pintunya, Alia kaget banget. Dia lihat di luar, di depan dia nih ya, itu ada sosok cewek, rambutnya panjang, bajunya putih-putih gitu, kotor lusuh. Dan si sosok cewek ini tuh munggungin Alia. Nah si Alia ini teriak. Cuman teriaknya teriak seneng gitu. Dia juga gak tahu kenapa dia teriak seneng, karena mungkin anak kecil kali ya. Dia teriaknya kayak, hai kamu siapa gitu. Nah mungkin karena saking polosnya si Alia ini karena masih kecil gitu di saat itu, jadi dia gak tahu itu siapa. Nah pas sosok cewek ini balik badan ngadep ke Alia, Alia lihat jelas banget mukanya. Jadi matanya tuh full hitam, senyumnya lebar banget, tapi seluruh badannya tuh full putih dan rambutnya tuh ternyata panjang banget sampai nyentuh tanah. Wow. Alia diem matung gak bisa gerak sama sekali. Dan kata Alia, sosok ini tuh terbang, kayak mau ngajak dia terbang gitu sama boneka Hello Kitty juga. Nah cuman tiba-tiba ada yang manggil nama tantenya Alia, cowok. Dan setelah itu Alia langsung pingsan. Dia gak ngerasain apa-apa. Begitu Alia bangun, Alia diceritain kalau itu tuh ternyata tetangga nyokapnya Alia, si cowok itu. Rumahnya deket sama tantenya si Alia ini. Dan si cowok ini ngeliat Alia itu lagi sama si kuntilanak ini nih. Dia ngeliat dari jauh gitu ya. Makanya si cowok ini teriak-teriak manggil nama tantenya Alia. Point of view-nya si cowok itu ngelihat Alia sama si setan. Iya. Jadi kayak agak-agak mau ngebantu, cuman takut juga. Jadi yang bisa dia lakukan adalah cuman manggil nama tantenya itu. Fast forward ya ke malam tahun baru. Di jam 12 malam itu lagi bakar-bakar jagung nih Alia sama keluarganya. Dan di tengah-tengah lagi bakar-bakar itu, Alia ngeliat tuh sosok itu lagi. Cewek rambut panjang, bajunya putih lusuh, bener-bener kayak kuntilanak. Sosok ini tuh lagi melukin pohon pisang yang ada di sekitaran rumah tantenya Alia ini. Si sosok ini sambil ngeliat natap Alia dari si pohon pisang itu. Alia di situ teriak-teriak dan langsung dibawa ke kamar sama keluarganya. Dan sampai di kamar pun Alia tuh masih teriak-teriak histeris. Nah kali ini nih dia udah bener-bener takut. Dan karena memang di sekitar dia udah ada keluarganya, dia bisa ngeluarin tuh ketakutannya dia. Alia tuh masih teriak-teriak karena dia masih kebayang sama si mukanya sosok kuntilanak ini, dia bilang. Karena gak berhenti-berhenti, akhirnya neneknya Alia ngebacain sesuatu lah. Kayak Alia itu didoain gitu.